dulur, piye kabare? Api-api wae to. Selamat datang di Ngopi Ning Gus Jeng, ngobrol pintar ning Gus Jeng. Bersama saya Gus Ganang dan saya Jung Amel. Oke, di tahun 2024 ini Gus Jeng Kabupaten Blitar senantiasa menemani dulur-dulur yang sedang menonton di acara Ngopi Ning Gus Jeng. Dan juga pada kesempatan pagi hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa. Ya, dan tentunya pastinya akan menginspirasi dulur-dulur yang sekarang sedang menonton. Ya, boleh aku spill sedikit ya Jeng Amel ya? Oke, narasumber kita adalah sosok anak muda, bertalenta, dan juga berkarya Jeng Amel. Dan juga karyanya adalah di bidang musik. Wow. Dan juga dulur-dulur semuanya yang mungkin tertarik di bidang musik pasti akan suka untuk menonton Ngopi Ning Gus Jeng ini. Nah, aku boleh spill sedikit lagi ya. Ternyata itu narasumber kita merupakan jebolan dari Gus Jeng Kabupaten Blitar tahun 2021. Waduh, siapa tuh? Menginspirasi banget ya Jeng Amel ya. Dan juga pasti teman-teman bertanya-tanya, siapa ya narasumber kita pada pagi hari ini? Dan langsung saja, inilah dia narasumber kita pada pagi hari ini. Dan inilah dia, kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat datang Jeng Meme dan Kak Kalam. Iya, halo. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pagi. Silakan duduk. Aduh. Silakan duduk. Baik. Aduh, agak deg-degan tapi kita harus tetap semangat ya. Dan sebelum kita lanjut untuk membahas pertanyaan-pertanyaan, mungkin boleh Kak Kalam dan juga Jeng Meme, karena ini temanya kita ngopi bareng Gus Jeng, boleh disantap seduhan kopinya. Silakan. Silakan. Ini yang bikin siapa ini? Wah, yang bikin kita. Kita pastinya. Oke. Selamat datang ya kami ucapkan untuk Jeng Meme dan Kak Kalam, karena udah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Dan mungkin teman-teman bertanya-tanya, siapa sih narasumber kita pada pagi hari ini dan apa yang mau kita bahas? Bener banget. Dan mungkin langsung saja untuk Jeng Meme dan Kak Kalam untuk bisa memperkenalkan diri. Oke, aku mulai dulu ya. Oke, semuanya perkenalkan, aku Meme Nurmintan. Usia nggak usah ya, karena agak tuir. Jadi kebetulan dulu aku juga pernah menjadi bagian dari mereka juga, lebih tepatnya pada tahun 2021 yang saat ini sedang memiliki kesibukan ya bekerja sih. Bekerja. Oke. Boleh disambung orang. Ya, Kak Kalam. Agak deg-degan ya karena kita bersama orang-orang luar biasa di sini. Oke. Oke, halo semuanya. Perkenalan, nama saya Kalam Kalbuadi. Saya kebetulan belum masuk dalam bagian mereka karena saya tidak layak pakai. Betul nggak sih? Masih ada harapan. Belum. Nggak ada maksudnya karena umur sudah tidak memadai. Oke, saya Kalam Kalbuadi. Saya berasal dari Kota Blitar juga. Usia juga nggak usah ya karena Jeng Meme aja terpaut sudah berumur tapi tidak mau men-spill umur apalagi saya. Oke, saya Kalam, saya dari Blitar. Untuk sejauh ini saya masih berkecimpung di dunia musik. Kayaknya udah itu aja sih, nggak ada yang menarik dari hidup saya kayaknya. Monggo langsung aja. Oke. Karena tadi teman-teman udah tahu semua bahwasannya Jeng Meme dan juga Kak Kalam ini kesibukannya adalah bekerja dan juga fokus di dunia musik juga. Nah, ini aku boleh tanya-tanya nih kepada Jeng Meme dan juga Kak Kalam. Nah, apa sih yang bikin Kak Kalam dan juga Jeng Meme ini yang akhirnya memutuskan untuk terjun di bidang musik yang di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang luar biasa? Masya Allah. Boleh mulai siapa dulu? Oke, mungkin boleh aku dulu ya, soalnya sebelahku ini lumayan introvert. Terus kalau misalnya ngomongin tentang musik, sebenarnya aku itu ya emang dari kecil kita kayaknya semuanya sama sih. Kita berangkat dari penyanyi bathroom singer gitu. Betul sekali. Jadi emang itu udah hobi dari kecil. Setelah itu menginjak SMA, aku kebetulan iseng-iseng kayak ikut event antar kelas gitu loh. Kalian kan pernah kan di sekolah kan kayak gitu. Iya, pernah. Nah, aku pernah ikut dan kebetulan kayak iseng-iseng juga. Alhamdulillahnya dapat place. Nah, setelah dapat place, akhirnya datanglah job-job untuk
datang-datang untuk ngisi nyanyi di acara ini, tapi especially di lingkungan sekolah ya, karena kalau di luar sekolah itu pada saat itu aku belum masuk di ranah yang itu gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya Jeng Meme ini udah suka musik itu dari kalau sukanya sih dari kecil ya. Dari kecil. Cuman karena kita tuh kan kalau kecil tuh kan belum tahu ya wadahnya tuh di mana, kita mau ekspansinya kemana, kalau sukanya musik tuh gimana. Nah baru-baru tahunya tuh pas SMA itu. Lalu kuliah aku mulai sepi job ya. Karena memang dulu tuh pasarnya di sekolah. Lalu kebetulan ketika aku kerja juga ketemu sama si Mas Kalam ini, yang mana kita sempat satu project juga dan kebetulan ya sama-sama tahu, akhirnya kita memutuskan untuk berkolaborasi. Luar biasa sekali ya. Oke, kalau dengan Kak Kalam sendiri bagaimana nih Kak? Sebenarnya kalau kurang lebih sama ya kalau sama Meme, berangkat dari seorang bathroom singer, kita nyanyi di kamar mandi. Terus semua orang gitu ya. Kita merasa kalau suara kita bagus di kamar mandi, padahal sebenarnya kan kalau orang lain denger kasihan mereka. Iya betul sekali. Dan fun fact-nya sebenarnya kalau saya berkecimpung di dunia musik itu masih baru karena saya nggak ada basic untuk menguasai instrumen ataupun vokal yang expert, atau nggak ada secara individu ikut les ataupun dunia musik yang benar-benar komersil itu belum. Terus mulai belajar itu ketika waktu maba ikut salah satu unit kegiatan mahasiswa UKM musik. Di situ baru kita dibimbing, kita benar-benar mereka tuh menghimpun mahasiswa yang benar-benar masih mau basic, masih belajar itu mereka dihimpun, dan alhamdulillah bertemu sama orang-orang yang sekiranya mumpuni lah untuk membimbing kita. Akhirnya di situ kita dibimbing. Dari situ muncul passion untuk kayaknya ini kalau kayaknya enak sih kita bernyanyi di depan orang banyak gitu. Walaupun sebenarnya masih perlu banyak jam terbang yang lebih. Akhirnya di situ berkelanjutan sampai beberapa tahun. Saking niatnya dulu sampai nginep tuh di studio karena nggak keterbatasan alat yang kita punya. Akhirnya kita belajar di situ. Dari ketekunan itu baru diajak sama kakak tingkat, sama teman-teman juga, ayo kita ngisi di sini. Mulailah kita masuk ke dalam dunia musik yang komersil. Dari situ berkelanjutan sampai akhirnya terakhir ini project sama Meme, dan sempat kerja juga. Itu sempat kepikiran kayaknya berkarya untuk bikin lagu sendiri asik nih. Asik ya? Iya. Kayaknya asik banget nih gitu. Ya akhirnya itu singkat cerita sempat kepikiran Meme karena sempat denger dia nyanyi juga, suaranya Masya Allah, biasa banget. Biasa banget maksudnya. Ceritanya tuh lebih ke karena kita dulu tuh kan satu project gitu kan. Katanya si Kak Kalam ini tuh pernah dengar aku humming gitu loh. Dan kita kan kayak kalau dulu aku tuh ikut weddingan kan pasti banyak musik-musik tuh kan. Jadi kita kayak vibing into the music gitu kan. Nah kebetulan sih Kak Kalam nggak tahu ya lagi merhatiin atau gimana, terus kebetulan dia dengar gitu. Terus kayaknya dia mungkin cocok gitu, dan mungkin emang kebetulan aku juga pas free, jadi kita bisa berkolaborasi di musik ini. Berarti istilahnya Kak Kalam tuh dari awal udah Jeng Meme nih. Kalau aku kurang tahu ya, karena kayak yang lainnya gimana atau apa kurang paham sih. Lebih ke feeling aja sebenarnya. Oke, para dulu-dulu yang ada di rumah, ini kan kita sudah mengobrol dengan Kak Kalam dan juga Jeng Meme yang setelah merilis lagu di bulan Januari ya Pak ya? Oke, langsung aja kita tayangan cuplikannya nggak sih? Oke, karena mungkin dulu-dulu semuanya udah pada penasaran, aduh lagunya yang mana sih? Suaranya seperti apa? Dan langsung aja, inilah dia cuplikannya. Aku melihat senyummu, pun juga ku rasakan itu. Menatap langit biru, kini ku siap melaju. Berdua bersamamu, hingga ku sadari kau tujuan akhirku. Sana dari dunia sepanjang mata engkau berada. Terlepas penat semua yang ada di benak, oh mengapa dan kau indah, terbuai ilusi mata.
Waduh, luar biasa sekali kan dulu semuanya. Ternyata tadi aku sempat mendengarkan juga Jeng Meme dan Kak Kalam, suara dari Jeng Meme dan Kak Kalam luar biasa. Benar yang dikatakan Kak Kalam tadi suaranya, Masya Allah. Enggak sih. Masya Allah. Dia tak kabur nanti, jangan diituin. Dan mungkin juga teman-teman dulur-dulur yang ada di rumah, lagu ini relate sama kehidupan teman-teman semuanya, kan kita juga nggak tahu gitu. Siapa tahu aja. Dan juga teman-teman semuanya, bahwasannya rilisnya single dari Jeng Meme dan Kak Kalam ini merupakan salah satu dongkrakan untuk anak muda untuk memajukan ekonomi kreatif, karena musik merupakan salah satu dari 17 subsektor untuk memajukan ekonomi kreatif itu sendiri. Dan juga pasti harapannya dengan rilisnya lagu ini bisa menginspirasi anak-anak muda yang ada di Kabupaten Blitar khususnya gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, biar kita nggak terlalu kepo dan juga dulu-dulu nggak terlalu kepo, kita tanya langsung. Oke, nah alasan untuk memilih genre musik pop romansa ini apa nih, Jeng Meme dan juga Kak Kalam? Oke, mungkin ini aku dulu yang jawab ya. Kalau masalah genre ataupun pemilihan sub divisi musik yang mau kita ambil itu sebenarnya ya kembali ke feel kita dalam ini sendiri sih, membawakan tema lagu. Terus kebetulan memang saya berkecimpung di dunia komersil ini lebih ke genre yang masuk pop, R&B seperti itu. Jadi otomatis kebawa ke mindset juga kan, otomatis kayaknya masyarakat awam lebih suka musik-musik yang seperti ini. Walaupun ada beberapa subgenre juga yang sebenarnya saya pengen masukin ke situ, tapi kayaknya untuk lagu yang case lagu ini masih kurang cocok dibawakan di pop genre yang lain. Kayak gitu sih. Ya berarti lebih menyesuaikan ke anak muda sekarang gitu ya. Apalagi kan ceritanya tuh kalau teman-teman lihat MV-nya itu kan kayak lebih relate ya sama Bener banget. Iya. Dari pemilihan latar tempatnya kayak di coffee shop gitu. Coffee shop. Kan coffee shop banget. Anak muda banget. Pastinya. Terus kayak tiba-tiba kayak ketemu terus kita kayak love at the first sight. Oh my god, Gen Z banget ya. Keren. Oke. Ya. Oke, dan mungkin setelah rilisnya single terbaru ini, gimana sih perasaan Jeng Meme sama Kak Kalam? Kalau saya secara pribadi sebenarnya lebih ke yang pertama puas karena untuk lagu ini Ilu atau ini lagu untukmu ini sebenarnya sudah project lama. Cuman nggak terrealisasikan karena memang nggak enaknya antara punya sebuah band sama punya project sendiri itu kan kita harus memecah kepala ke beberapa bagian. Karena satu orang punya idealis yang seperti ini, satu orang punya idealis yang seperti itu berbeda. Beberapa kepala dikumpulkan jadi satu. Terlalu banyak ide di situ akhirnya malah nggak terrealisasikan. Akhirnya saya bawa sendiri. Kebetulan yang nulis lirik dan juga nadanya saya, jadi ya udah saya bawa sendiri ke. Wow, luar biasa ya. Sekali. Oke, nah kalau boleh tahu juga nih, tadi kan Kak Kalam dan juga Jeng Meme merilis lagu Ilu, ini lagu untukmu. Nah, kita boleh tahu nggak sih tentang cerita dan makna dari lagu itu? Ada nggak sih kayak selipan gitu? Atau lagu ini tuh diambil dari ceritanya Jeng Meme atau Kak Kalam? Iya. Kalau lebih ke cerita relate sama kehidupan kita tuh kayaknya itu hanya Kak Kalam yang tahu. Kebetulan penulisnya tuh kan adalah Kak Kalam sendiri. Cuman kalau ke makna lagu itu sendiri tuh kayak ya gimana sih kalau kita tuh lagi bucin, kita tuh lagi kasmaran, kita kayak lagi suka sama seseorang yang mana seseorang itu suka balik sama kita, terus itu gimana penggambaran perasaan bahagianya tuh kayak gimana itu ada pada beberapa lirik kita dan juga alur lagu lah Alur lagunya. Jadi kayak mungkin poinnya adalah yes, kita lagi bucin-bucinnya gitu. Ini sih lagu kayak lagu bucin gitu ya? Enggak sih. Biasa. Kita yang bucin, orang lainnya sebenarnya enggak, tapi kita seolah-olah kayak dua-duanya lagi bucin gitu. Ya intinya bucin. Bucin. Oke. Berarti anak muda banget ya. Sekarang kan anak muda lagi kasmaran-kasmarannya gitu. Oke. Dan juga mungkin kalau tadi soal tentang lagu ini, mungkin kan pasti ada yang namanya hambatan atau tantangan-tantangan tersendiri. Pasti ada kan Jeng Meme dan Kak Kalam. Nah, apa sih yang ada rintangan atau tantangan yang
ada waktu merilis lagu ini? Ataukah ada tantangan-tantangan yang biasa-biasa aja atau bahkan ada yang luar biasa? Kayaknya ada semua ya. Banyak. Kalau ya setiap ini adalah ini harus jadi agak panjang, breakdown dulu dong. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau proses bikinnya lagu sebenarnya ya itu tadi halangan yang paling utama tuh ketika saya bawakan materi ini ke dalam sebuah band itu pasti ada beberapa kepala yang pengen menunjukkan sisi idealisnya mereka. Walaupun kita yang merancang tapi mereka pasti ingin ikut andil ini dibuat seperti ini dan lebih cenderung ke instrumen mereka masing-masing. Katakanlah contoh seorang gitaris dia pengen ditonjolin gitarnya di sini aja. Jadi bukan secara musik secara keutuhan tapi dari setiap sub instrumen yang mereka masukkan. Jadi takutnya itu nanti bukannya memperindah lagu tapi malah bikin tambah riwah aja. Terus kalau dari sisi ininya ketika udah jadi demo mungkin kalau jengkelnya yang lebih maksudnya ketika saya kasih materi itu dia termasuk yang nguliknya cepat ketika mendengarkan langsung oh ini diginiin, oh ini diginiin dan beberapa nada yang ada di lagu Ilu itu sebenarnya kalau kalian lihat ada beberapa part solonya Meme di situ itu sebenarnya di luar dari konteks konsep yang mau saya bikin. Ternyata Meme punya ide seperti ini dan hasilnya lebih indah ya. Terima kasih. Insyaallah. Iya. Tuh. Nah, itu mungkin itu bisa Meme yang saya jelaskan. Kalau aku pribadi sih apa ya halangannya ya pasti ada lah. Cuman kayak lebih ke pas kita take vokalnya ya. Jadi kita tuh kan kayak penyatuan tone suara. Kalau aku tuh kan lebih ke sopran. Kalau Kak Kalem tuh lebih ke ini ya apa? Tenor. Enggak sih. Jadi tuh jadi tuh nyesuaiin lagunya ini kan apa ya duet ya. Cuman kayak nyatuin tone suara kita tuh cukup sulit pada saat itu. Aku lebih nyaman dengan tone seperti ini, Kalem lebih nyaman dengan tone yang seperti ini. Jadi pada saat itu kita lebih banyak ini sih apa ya perbaikan gitu ya. Ini FYI dulu ya, kalau kan mungkin teman-teman banyak yang belum paham masalah alto tenor sebenarnya dalam istilah apa padus ya Mei? Padus ya, paduan suara itu ada pembagian suara. Jadi kalau cowok itu ada yang namanya apa? Tenor sama kalau yang tenor itu suara untuk laki-laki yang suaranya tinggi, terus yang suara rendah itu bass ya. Terus untuk perempuan ada alto sama sopran untuk alto yang lebih cenderung rendah. Jadi kalau tenor sopran lebih cocok. Oh iya kita cocok ya sih. Enggak, lebih ke pecah suaranya. Lebih ke pecah suaranya kita mengkonsep. Iya betul. Ya lebih ke konsep sih kita bagaimana kita dengan suara yang dominan lebih tinggi malah susah. Enggak lebih variatif kan kita pecahnya frekuensi. Wow, masa-masa apa? Frekuensi kan biar kelihatan keren. Sebenarnya nggak paham sih. Bener-bener saling menyatukan gitu ya. Jadi itu sih prosesnya. Juga cukup lama ya kita take vokalnya ya. Dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Iya itu sore bahkan sore yang hampir ya jam either 4 atau 5 sore lah. Jadi itu kayak lumayan menguras tenaga juga apalagi kita tuh kan kayak misal kalian nih kan kalian sebagai public speaker tuh kan kalau misalnya lagi nge-MC atau apa 2-3 jam tuh kan rasanya pegel kayak aduh I need the rest please gitu kan. Cuman kayak pada saat itu ya kita kayak enjoy the process gitu ya. Meskipun ya capek suaranya juga agak mengeluarkan tenaga yang sedikit banyak, cuman kita benar-benar enjoy dan kita senang akhirnya lagunya kelar Oke. Luar biasa sekali ya Jeng Meme dan Kak Kalem perjuangannya selama ini. Masya Allah. Masya Allah. Dan aduh nanti teman-teman dulur-dulur semuanya wajib banget untuk mendengarkannya karena tadi yang seperti yang diucapkan tadi siapa tahu ingat sama kehidupan teman-teman yang lagi bucin-bucinnya, siapa tahu yang cintanya itu benar-benar masih love bombing. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan untuk Jeng Meme dan Kak Kalem dan juga teman-teman udah mendengarkan secara langsung jawaban-jawabannya. Dan mungkin aku melihat teman-teman yang lagi menonton udah pada ngantuk ya. Kita pun di sini tetap menjaga semangat kita, stamina kita. Mungkin teman-teman yang ada di rumah ngopi dulu nggak sih? Kita juga ikut ngopi ya. Silakan. Ini ada kopi juga kok. Kita ngopi dulu biar semangatnya tambah membara.
Gimana? Panas. Wah. Nikmat Jeng Meme? Kak Kalam? Masya Allah. Karena itu tadi spesial banget kopinya buat Jeng Meme dan Kak Kalam. Pasti rasanya harusnya spesial sih. Manisnya tapi nggak pas. tahu. Oke. Oke. Dan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih yang mau disampaikan untuk anak-anak muda? Sekarang kan banyak nih Jeng Meme, Kak Kalam, anak muda tuh yang terjun di dunia musik, mereka punya talenta, mereka punya potensi, tapi mereka susah untuk mengeksplorasikan, untuk menunjukkan aku punya bakat ini, tapi mereka belum tahu harus mulai dari mana. Mungkin apa yang mau disampaikan agar dulur-dulur yang sedang menonton, khususnya anak-anak muda yang ada di Kabupaten Blitar ini bisa terinspirasi dan terinovasi. Siapa dulu? Kalau aku cenderung lebih ke teknisnya ya. Ini khususon di dunia musik. Khususon ya. Kalau di dunia musik itu sebenarnya lebih ke teknis. Kalau buat teman-teman jangan takut untuk berproses aja sih, karena sebenarnya segala macam tools yang ada di kebutuhan produksi musik kan udah bisa diakses lewat online ataupun lewat aplikasi sebenarnya. Jadi terkait pre ataupun post production di situ tuh kita semua dikasih fasilitas kok. Terus masalah tutorial bagaimana untuk bikin musik yang proper seperti apa, bikin aransemen seperti apa, itu kan terlepas dari jam terbang, kalian juga punya YouTube di HP kalian masing-masing, jadi nggak usah dengan berbagai alasan nanti kayak gini, nanti musikku nggak bagus, ya udah ditancap gas aja langsung. Tancap Itu sih. gas. Mungkin kalau Jeng Meme ada tambahan? Iya. Mungkin kalau aku tuh 11-12 ya, karena berdasarkan ceritaku tadi aku sempat vakum di dunia musik, terus setelah itu tiba-tiba aku ada change untuk berkembang lagi di bidang ini, jadi kayak ya apapun kesempatannya ambil aja sih. Ambil aja. Itu kita nggak tahu karena ke depan tuh kayak gimana, cuman ya yang penting kita just do it aja. Oke. Yang penting berani mencoba gitu ya Jeng Meme. Selagi masih bisa cobain. Oke. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan wejangan dari Jeng Meme dan juga Kak Kalam, ya kan? Ini kita boleh dong mendengarkan suara istimewa dari Oh, nggak boleh. Karena dari Nggak boleh. kita mendengarkannya itu melalui YouTube. Iya. Berhubung penyanyi aslinya sudah ada di samping aku dan Gus Gana, Iya. kenapa tidak kita mendengarkan suara emasnya secara langsung gitu ya? Lebih ke suara perak. Perunggu. Oke. Gimana Meh? Boleh? Boleh. Part refnya aja ya. Mungkin sedikit ya cuplikan Sedikit, nanti. boleh. Biar agak sedikit komersil kan, mau tahu lebih lengkap ya gitu. Ya, boleh banget itu. Oke. Good. Senada indah dunia sepanjang mata engkau berada. Selepas menat semua yang ada di benak, mengapa? Udah sih. Tadi efek-efek suara tadi ya, nanti diramein lagi ya, minta tolong ya, biar kelihatan hype-nya gitu. Aduh, keren banget. Kita udah deg-degan di sini. Ternyata, iya. bukan. Tapi luar biasa sekali loh Jeng Meme. Aku sama Gus Gana dari tadi gini. Kayak kita terikut-ikut, Iya. kayak seakan-akan kayak ya dah ikutan aja. Bucin ya. Tapi ngomong-ngomong soal bucin, lagu ini ternyata relate banget sama kisah aku juga. Iya. Masya Allah. Itu emang kita tuh sengaja ya. Iya, enggak. Kalam sih, Kalam tuh sengaja kayak dia tuh udah survei pasar gitu loh. Jadi Enggak, itu sebenarnya kisah lama aja cuman. Oh, ternyata ada yang Sorry curhat guys. ini ya. Oke, gimana nih dulur-dulur semuanya? Udah mendengarkan secara langsung Iya. musiknya, single terbarunya dari Jeng Meme dan Kak Kalam. Dan jangan lupa juga nantinya juga ditonton di YouTube channel. Namanya apa? Jeng Meme Langsung dan di search Kak aja Kalam? di YouTube-nya Kalam Kalbuadi, nanti sudah ada di situ. Mungkin ada beberapa konten juga, cuman ada di digital platform juga ya. digital sosial platform ada di link di bawah ini. Nanti minta tolong ya teman-teman ya. Available on Spotify, Joox. Spotify, gitu. Nanti kalau mau bikin backsound di story-nya Instagram atau Iya, di TikTok bisa. Instagram juga udah ada nih. Tuh, langsung aja Oke. langsung diklik
Link di bawah, kolom bawah. Jangan lupa ya dulu semuanya, karena siapa sih yang nggak mau punya bakat terus diekspor, Iya, bener terus banget. benar-benar jadi sebuah lagu. Siapa tahu kita juga bisa loh Gus Gana. Bisa, Pasti Pasti bisa, bisa. gitu. Dan mungkin teman-teman semuanya jangan lupa yang punya apa ya? Passion, apalagi di bidang musik, jangan takut untuk memberanikan diri untuk mencoba. Seperti yang dikatakan Jeng Meme dan Kak Kalam. Gitu ya? Selagi masih ada, boleh jadi ditonton gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Dan juga kami ucapkan terima kasih karena Sama-sama. sudah mau menyempatkan waktu untuk datang ke sini ke acara ngopi bareng Gus Jeng juga. Dan juga semoga kedepannya Jeng Meme dan juga Kak Kalam bisa menciptakan single-single terbaru Amin, 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 dan amin. karya-karya selanjutnya. Dan juga teman-teman dulur-dulur semuanya yang ada di rumah jangan lupa juga untuk dukung Jeng Meme dan Kak Kalam untuk lebih bener-bener support gitu. Ya, bener banget. Oke, sebelum kita tutup Jeng Meme dan Kak Kalam, kita mau ajak jargon Iya, bener banget. kebanggaan Gus Jeng. Oke. Mohon izin ya Jeng Meme untuk kami untuk memimpin jargon tersebut. Jadi kalau misalnya nanti kita bilang Gus Jeng Kabupaten Blitar, jawabnya yo iki Cah Blitar. Gitu ya. Oke. Oke, Gus Bisa Jana. aku ini ya, oke. Gus Jeng Kabupaten Blitar, Ya iki Cah Blitar. Terima kasih.